pernah menyerah, wujudkan mimpimu. Walau berat kau rasa, teruslah berlari. Kejar dan kau raihlah prestasimu. Kita belajar prestasi, jujur dan mandiri, santun kata dan budaya. Bersatu kita berbagi, memulihkan negeri ini untuk meraih prestasi dan tetap saling menjaga. Segala perbedaan harus kita pahami, singkirkan keangkuhan, satukan tujuan. Tetaplah tegar kawan menghadapi pandemi, untuk raih masa depan dan impian. Kita belajar prestasi, jujur dan mandiri, santun kata dan budaya. Bersatu kita berbagi, memulihkan negeri ini untuk meraih prestasi dan tetap saling menjaga. Kita mampu, kita bersatu, kita hadapi semua ini. Kita belajar prestasi, jujur dan mandiri, santun kata dan budaya. Bersatu kita berbagi, memulihkan negeri ini untuk meraih prestasi dan tetap saling menjaga untuk meraih prestasi. Bangkitlah Indonesia. Untuk mengefektifkan waktu, marilah kita mulai saja acara kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat karunia-Nya pada hari ini kita dapat berkumpul untuk mengikuti diseminasi budaya positif. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Ibu Bapak Guru yang saya hormati, marilah kita bersama-sama kita ikuti kegiatan kita hari ini untuk meningkatkan kualitas serta kemampuan kita dalam mendidik dan mengasuh anak-anak di sekolah. Semoga pertemuan kita hari ini ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta mendapatkan manfaat untuk kehidupan kita di dalam lingkungan belajar. Amin ya rabbal alamin. Untuk acara yang pertama, marilah kita buka kegiatan kita hari ini dengan bacaan basmalah. Selanjutnya saya sebelum pemaparan materi, kita akan ikuti dulu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Dengan hormat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq wa liyudhhirahu 'ala
Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, alhamdulillah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam suatu acara yaitu diseminasi budaya positif yang insya Allah akan disampaikan oleh Ibu Ani. Tapi sebelum menginjak acara selanjutnya, saya akan menyampaikan pertama ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu guru sekalian yang sudi kiranya mengikuti kegiatan acara ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan hari ini dapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Tanpa bahwa diseminasi adalah merupakan suatu penyebaran pengetahuan terhadap rekan-rekan khususnya di SDN kali ini. Kemudian alhamdulillah pula kami panjatkan kehadirat Allah bahwa pada tahun ini rekan kita Ibu Ani mendapatkan anugerah yaitu CGP calon guru penggerak. Mudah-mudahan keringat Ibu Ani, keringat beliau dapat bermanfaat di SDN kali ini, mampu menggerakkan roda pendidikan di SDN kali ini. Kemudian yang kedua adalah keberkahan bagi Ibu Ani. Tahun ini pula beliau terpanggil PPG, jadi yaitu mengerjakan dua pekerjaan yang sangat berat, tapi walau demikian mudah-mudahan beliau sehat selalu serta kita sekalian sebagai pendukung Ibu Ani harus selalu siap membantu agar apa yang dilakukan Ibu Ani dapat berjalan dengan mulus, lancar, tanpa apa yang bisa merusak pada kegiatan beliau. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu korbankan pada hari ini dapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah memberikan sambutan. Untuk acara selanjutnya yaitu pemaparan materi tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Ani. Pada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak dan Ibu Guru yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang dianugerahkan kepada kita semua sehingga diberi kenikmatan berupa kesehatan jasmani dan rohani untuk hadir dan bertatap muka di tempat yang sama dalam kegiatan diseminasi budaya positif. Selanjutnya saya sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu yang dengan tulus dan ikhlas meluangkan waktu untuk menghadiri kegiatan diseminasi budaya positif ini. Baik Bapak dan Ibu, saya di sini akan memaparkan tentang budaya positif. Budaya positif ini identik sekali dengan kegiatan-kegiatan kita sehari-hari yang positif. Betul Bapak Ibu? Sesuai dengan profil pelajaran Pancasila. Ada yang tahu profil pelajaran Pancasila apa saja? Ketuhanan Yang Maha Esa. Profil belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bergerak kritis. Nah itu
budaya positif sesuai dengan dimensi profil pelajaran Pancasila. Baik Bapak dan Ibu, budaya positif di sekolah perlu diciptakan dan diwujudkan. Budaya positif akan tumbuh dari diri siswa dengan cara membiasakan mereka untuk menerapkan apa yang sudah menjadi keyakinan mereka, yang nantinya akan bisa diwujudkan. Untuk mewujudkan hal tersebut, guru diharapkan melakukan gerakan awal untuk dapat menggerakkan siswa dan meminimalkan hukuman dalam kegiatan belajar mengajar. Melalui diseminasi ini, diharapkan banyak guru khususnya di SDN Unkal bergerak untuk dapat mengimplementasikan budaya positif dalam pendampingan terhadap peserta didik maupun di dalam keseharian. Di sini ada pertanyaan teman. Setuju atau tidak setuju? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju Bapak Ibu? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak Bapak Ibu? Tidak setuju. Ada yang setuju? Tidak setuju. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju Bapak Ibu? Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak setuju Bapak Ibu? Nah, itu pertanyaan teman. Selanjutnya yaitu saya akan memaparkan tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan berkualitas dan dunia berkualitas, restitusi 5 posisi kontrol, restitusi segitiga restitusi. Kebajikan universal. Di sini ada perubahan paradigma. Bapak Ibu, kita akan melakukan kegiatan kepalan tangan. Ada A dan B, Anda dan teman Anda. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda, letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B. Bisa membujuk, mengancam, menghadik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepala tangan Anda. Nah, di sini teknik permainannya kita berpasangan Bapak Ibu. Berpasangan A dan B. Ada yang menggenggam sesuatu, ada yang B membujuk teman Bapak Ibu, mengancam, menghadik, mengepal tangan, yang satunya membujuk, merayu, mengancam bagaimana supaya genggaman tersebut terbuka. Ada kertasnya Bapak Ibu? Ibu Bapak berpasangan, ada yang memegang kepalkan tangan Anda, yang satunya membujuk, merayu, menghadik atau mengancam bagaimana caranya supaya genggaman tersebut terbuka.
langsung aja. Masuk ya. Enggak. Misalnya Ibu Yaya dengan Ibu Willy. Ibu Yaya mengunggah, Ibu Willy membujuk. Mau membujuknya dengan cara apa? Merayu bagaimana supaya zaman terbuka, tapi Bu Yaya kekeh misalnya sikap terbuka. Ibu Willy Supaya jangan dibuka, kelihatan bisa dibuka lagi. ya bisa juga, bisa merayu, bisa memaksa, bisa menghadir, mengancam atau bagaimana. Nanti dikasih itu, mau nggak? Maunya apa? Mau apa? Harus sebelum buka dulu nanti akan mau kasih hadiah. Ayo, kasih hadiah apa? Aku hadiahkan Pak Kakak. Ada yang langsung dibuka, berarti Bu Yaya selalu apa? Bujuk kayuan ya. Gampang dirayu, Bu Yaya gampang dirayu. Terus ada ibu yang kekeh menggenggam, kekeh ada, kekeh tidak bisa dibuka. Ya itu juga yang tidak bisa dirayu, yang tidak bisa dirayu. Kuat pendiriannya. Ya kuat pendiriannya. Ya apa yang terjadi tadi ya? Maknanya bagaimana tadi permainan tadi? Terus itu apa? Menggambarkan sifat atau karakter seseorang. Ya betul. Contohnya Ibu Yaya tadi dia itu mempunyai karakter yang gampang sih. Bikin sesuatu langsung dibujuk, Gampang dibujuk ya, gampang dirayu. Apa? Orang Korea katanya gitu. Ya itu Bu Yaya gampang dibujuk, gampang dirayu, itu karakter Ibu Yaya. Nah, Ibu bagaimana? Yang tidak ini ya, yang tidak boleh. Itu kan tadi nggak boleh sampai nggak terbuka ya. Iya, sampai nggak terbuka. Berarti itu kuat pendiriannya. Kuat pendiriannya, berpegang teguh, tidak bisa dirayu. Ya betul, Pak Ibu. Terima kasih, tepuk tangan semuanya. Baik, Bapak dan Ibu. Selanjutnya yaitu perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan, ilustrasi kontrol. Ilustrasi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan sangat bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Stimulus kita mencoba merespon agar dapat berpandangan sama dengan kita tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Model berpikir menang atau kalah. Yang selanjutnya yaitu teori kontrol atau pilihan. Kita berusaha memahami pandangan orang lain. Semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang dan menang. Apakah makna disiplin? Berasal dari disiplina, yaitu artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato.
Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah penghubungan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau penyampaian suatu tujuan mulia. Selanjutnya yaitu nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki tujuan. Dengan menaikkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang diinginkan dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil belajar Pancasila. Masih ingat Bapak Ibu profil belajar Pancasila? Yaitu pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, gotong royong, dan kreatif. Nah, itu nilai-nilai kebajikan universal sesuai dengan profil belajar Pancasila. Selanjutnya, eksplorasi konsep pembelajaran 2.2. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Teori motivasi perilaku manusia. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Yang ketiga, menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, itu teori motivasi perilaku manusia. Nah, di sini yang pertama yaitu motivasi eksternal. Yang kedua, motivasi eksternal. Yang ketiga, motivasi internal atau tujuan disiplin positif. Ini gambar siapa Bapak Ibu? Ya, Ki Hajar Dewantara. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat memerintah diri sendiri. Jadi merdeka ya Bapak Ibu. Ki Hajar Dewantara pemikiran konsep si keteladangan sikap mereka. Selanjutnya, dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berperilaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Jadi kalau kita misalnya anak diberikan hukuman, jadi ada dampaknya. Pasti ya Bapak Ibu, kalau kita memberikan hukuman pasti ada dampaknya. Bagaimana kedepannya anak tersebut. Kalau misalkan hukumannya terlalu berat. Yang pertama itu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak atau merusak hubungan. Dihukum oleh penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nah, itu dihukum oleh penghargaan. Selanjutnya, bentuk program kebajikan atau apresiasi.
Dalam memberikan apresiasi pengakuan perlu diingatkan beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid atau bergantian, beri pengakuan secara konsisten. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Pembuka, kemarin saya memperhatikan, saya menghargai, terima kasih untuk nilai kebajikannya, rasa empati besar sekali, kepedulianmu, rasa tanggung jawabmu, situasi pada saat menolong murid baru di kelas kita, pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok, pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Itu contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Nah, di sini ada tugas Bapak Ibu. Tugas perbedaan hukuman dan konsekuensi. Tindakan guru, hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman, iya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ada konsekuensi, ada hukuman? Konsekuensi. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman atau konsekuensi? Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran penjas. Hukuman atau konsekuensi? Mari kita lihat Bapak Ibu, benar atau tidak jawaban Bapak Ibu? Penasaran? Itu perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Ya. Coba yang pertama, jawabannya hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Tadi yang menjawab hukuman? Ada. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat ke sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Konsekuensi atau hukuman? Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu. Itu hukuman. Anak membenci kedisiplinan, paksaan mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep didik yang buruk. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Itu hukuman Bapak Ibu. Yang selanjutnya itu konsekuensi. Sesuatu harus terjadi membuat anak merasa tidak nyaman jangka waktu pendek. Dalam jangka waktu pendek, anak menghargai disiplin, stimulus tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri konsep didik yang baik. Anak belajar untuk mematuhi peraturan, kehilangan hak dibuat untuk nyaman, diasingkan untuk sementara atau time out. Nah, itu perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Selanjutnya, apa itu restitusi?
Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus mempermalukan orang lain. Ciri-ciri restitusi yang pertama yaitu bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Selanjutnya, eksplorasi konsep keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu pasti tidak asing dengan keyakinan kelas. Sebelum kita mengajar, kita selalu mengadakan keyakinan kelas. Supaya apa, Bapak Ibu? Tujuan dari keyakinan kelas? Perjanjiannya di kelas, keyakinan kelas. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa Bapak Ibu? Supaya apa? Supaya menjaga keamanan. Begitu juga dengan di kelas ya Bapak Ibu, betul tidak? Kita selalu membuat keyakinan kelas sebelum kita belajar. Mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Supaya tetap sehat. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Disiplin mati kedisiplinan itu. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Budaya positif, lingkungan positif, keyakinan kelas, dan peraturan kelas. Nah, itu termasuk dalam budaya positif. Kegiatan pendalaman keyakinan kelas, tabel P dan Y. Hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Saling menghormati berarti ya. Bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Itu pada saat bekerja. Diterima. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lainnya. Nah, di sini ada bekerja, berarti bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Berarti terlihat, ya, bekerja berarti terlihat. Hormat berarti menghormati, terlihat. Selanjutnya yaitu hormat, tampak seperti dan tidak tampak seperti. Bekerja, tampak seperti dan tidak tampak seperti. Diterima dan dimiliki, tampak seperti dan tidak tampak seperti. Peraturan dan keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Peraturan keyakinan kelas, betul tidak? Selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba. Bergantian atau menunggu giliran. Gunakan masker. Jangan berlari di kelas atau koridor.
Coba. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya apa? Tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Harus menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Komitmen ya, jawab. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang melakukan kekerasan, kesehatan. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, apa itu ya? Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, bersabar. Gunakan masker, kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor keselamatan. Nah, itu keyakinan kelas, peraturan keyakinan kelas. Eksplorasi konsep pembelajaran 4, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia yang pertama yaitu kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, bertahan hidup, kesenangan dan kebebasan. Nah, itu dari kebutuhan yang harus dimiliki oleh murid, Bapak Ibu. Kebutuhan dasar manusia. Eksplorasi konsep pembelajaran 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol, motivasi guru berbuat, identitas gagal, perilaku kontrol negatif, penghukum, pembuat orang merasa bersalah. Penghukum, menghadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, itu penghukum. Pembuat orang merasa bersalah, berceramah, menunjukkan kecewaan yang mendalam. Guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan misalnya. Itu mengancam ya Bapak Ibu. Membuat orang merasa bersalah, kamu sudah mengecewakan Bapak atau Ibu. Perilaku identitas berhasil atau sukses, perilaku kontrol positif, teman, pemantau, manajer. Membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Menghitung dan mengukur, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Lakukan untuk Bapak Ibu yang sudah nanti Bapak Ibu bantu bereskan. Apa peraturannya, apa konsekuensinya atau sanksinya, apa yang telah kamu lakukan, apa yang akan terjadi sekarang. Selanjutnya yaitu kontrol manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa yang kita yakini, apakah kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakininya, kamulah yang harus memperbaiki. Kalau kamu memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu. Hasilnya memberontak. Kalau penghukum memberontak, menendam, menyalahkan orang lain. Pembuat orang merasa bersalah, hasilnya menyembunyikan, menyangkal atau berbohong. Teman, hasilnya ketergantungan. Pemantau, menyesuaikan bila diawasi. Yang selanjutnya yaitu manajer, menguatkan watak atau karakter. Nah, itu 5 posisi kontrol. Yang pertama, penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Selanjutnya, eksplorasi konsep pembelajaran 6, segitiga restitusi. Segitiga restitusi yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna.
Bapak atau ibu juga buat salah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak atau ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyelesaikan dirimu sendiri untuk terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Itu segitiga restitusi menstabilkan identitas. Validasi kebutuhan. Yang kedua, membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar, apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan, atau bertahan hidup. Guru berkata, kamu bisa saja akan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok pagi? Yang selanjutnya yaitu restitusi. Yang selanjutnya menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang seperti apa? Nah, itu tentang segitiga restitusi. Yang pertama tadi menstabilkan identitas, yang kedua validasi kebutuhan, yang ketiga menanyakan keyakinan. Sebelumnya, supaya tetap semangat pagi. Pagi. Siapa kita? SDN Unpad. Siapa kita? SDN Unpad tetap semangat. Ya. Tepuk semangat. Semangat. Iya Bapak Ibu, harus tetap semangat. Benar ya Bapak Ibu? Pada nampilkan video itu tapi sinyalnya awal. Videonya katanya.
Baik Bapak dan Ibu, tadi sudah menanyakan video. Tadi termasuk kegiatan restitusi. Dari ketiga restitusi tersebut, pertama menstabilkan apa tadi Bapak Ibu? Yang pertama menstabilkan identitas. Nah itu tadi video tadi menstabilkan identitas. Yang kedua validasi kebutuhan. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Baik Bapak dan Ibu, kita terlebih dahulu sebelum acara selanjutnya, materi selanjutnya akan gerak dulu ya Bapak Ibu untuk menambah semangat kita. Nah, baik Bapak Ibu berdiri semuanya. Tentang kegiatan restitusi
Selanjutnya, intervensi 30 detik. Intervensi ini bisa membantu murid kembali ke tujuan semula dengan mencakup sikap dan dengan cara non-konfrontatif. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan biasanya dikemukakan oleh seorang pemantau dan manajer. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Apakah kamu bisa mengubah kegiatan atau perilaku yang kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kamu memperbaikinya? Apa yang kamu lakukan saat ini sesuai? Kapan kamu siap untuk dimulai? Peraturannya apa? Sepertinya kamu punya masalah. Saya bisa bantu apa? Saya ini kamu seharusnya berbuat apa? Apa yang bisa saya bantu agar kamu bisa melakukannya? Apakah saya bisa bantu kamu agar dapat segera dimulai? Apakah tugas kamu saat ini? Bagaimana kamu ingin diperlakukan pada kegiatan ini? Bisakah kamu melakukannya? Apa yang kamu inginkan? Peraturannya apa? Itu intervensi. Mungkin dari saya, pemaparan dari saya cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ani yang telah memaparkan materi tentang budaya positif. Begitu luas dan menarik. Kita semua jadi bisa menyadari betapa pentingnya kita memahami materi tersebut untuk kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari menghadapi anak. Untuk memperjelas barangkali atau untuk memperdalam, kami di sini akan memberikan sesi tanya jawab pada Bapak Ibu yang mempunyai pertanyaan. Untuk sesi pertama saya buka untuk 2 pertanyaan dulu. Saya persilakan. Barangkali ada unek-unek atau hal-hal yang belum kita pahami supaya kita paham. Marilah kita mengajukan pertanyaan. Saya persilakan. Barangkali ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Sudah cukup barangkali? Ya, mudah-mudahan alhamdulillah. Ya, terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertemuan kita hari ini sangat bermanfaat, sangat berarti bagi kita, terutama kita sebagai pendidik, baik itu di sekolah maupun untuk anak kita di rumah barangkali ya. Jadi kita menyadari betapa banyak salah ataupun masih banyak kekurangan dalam menghadapi anak-anak. Kita masih sering membentak atau menghukum anak-anak. Ternyata itu masih ada hal-hal yang lain barangkali untuk menyadarkan atau untuk memperbaiki perbuatan anak, tidak harus seperti hukuman. Mungkin itu saja. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mari kita tutup acara kita hari ini dengan bacaan hamdalah. Sebelum kita berakhir, ada satu pantun. Cari katak di selokan, dibawa ke tengah sawah. Mari kita laksanakan budaya positif di sekolah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup saja dengan ucapan alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.